Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur. Pada sore ini kami mau mereview cara mupuk sawit yang ditampak timbun. Karena ada subscribe yang nonton channel kami menanyakan bagaimana caranya mupuk Pak kalau ditapak timbun, kan jarang terlalu pendek ya. Ini ditapak timbun dulur-dulur tuh ya, tapak timbun. Karungnya masih kelihatan tuh ya. Karung-karungnya kelihatan. Nah, ini karungnya kelihatan juga nih. Nah, itu karung-karung masih kelihatan bekas tapak timbun. Ini kalau nggak salah cuman satu karung karena agak cetek. Nah, gini dulur-dulur, pupuk itu memang tidak boleh terlalu dekat sama pohon, karena kalau terlalu dekat takutnya terjadi plasmolisis. Nah, apa itu plasmolisis? Plasmolisis adalah keadaan di mana tanah itu terlalu pekat karena ada reaksi kimia dengan pupuk. Jadi kalau tanah ini terlalu pekat, akhirnya cairan yang di pohon ini akan berbalik ditarik tanah karena terlalu pekat. Karena prinsipnya pohon ini kan bisa makan, bisa menyerap unsur hara nitrogen, fosfor atau fosfat atau kalium. Itu kan karena pohon ini konsentrasinya pekat, lebih pekat daripada tanah, sehingga akan ketarik ke atas yang disebut gaya kapiler. Tapi kalau jika kita mupuk terlalu dekat, akhirnya kepekatan tanah melebihi dari kepekatan pohon, akhirnya cairan berbalik ke tanah sehingga pohon itu stres bahkan mati. Makanya tidak boleh terlalu dekat dulur-dulur. Nah, bagaimana kalau ditapak timbun kayak gini? Kan jaraknya, karena ini manual nggak pakai eskavator dulur-dulur, jadi jaraknya kan terlalu dekat. Cara mupuknya gimana Pak? Nah, kalau ditapak timbun kayak gini sudah umur 1 tahun dulur-dulur, kira-kira di paling pinggir ini kita lubangi. Nah, dilubangi nanti dipupuk. Nah, mupuknya kira-kira segelas, karena ini umur setahun ya, segelas aqua itu kiri kanan, jadi 2 gelas nanti kiri kanan. Jangan terlalu dekat sama pokoknya atau pangkalnya sini dulur-dulur, karena ini kalau terlalu dekat nanti yang terjadi dikhawatirkan plasmolisis, jadi nanti malah keracunan atau cairan yang di pohon itu ketarik ke tanah. Nah, ini dulur-dulur, jadi semaksimal mungkin paling jauh dari pohon, tapi masih di area tapak timbun, walaupun di dalam karung tidak masalah. Karena prinsipnya kalau udah umur 1 tahun itu karung itu udah diterobos akar, sudah kemana-mana, karena bahwasanya akar itu seimbang dengan daun dulur-dulur. Jika daunnya udah menjuntai 2 meter, itu sebetulnya akar itu umumnya tuh udah 2 meter memang. Nah, ini dulur-dulur saya kasih tunjuk, walaupun ini ditapak timbun, terus sekelilingnya nih air dulur-dulur tuh, sekelilingnya tuh air semua tuh ya, air semua tuh dulur-dulur tuh, sampai sana-sana air. Nah, tapi tetap berbuah nih dulur-dulur, karena kita kastrasi hari ini malah besar nih dulur-dulur. Ini yang kita kastrasi dulur-dulur, ini telapak tangan itu malah besar dompetnya. Nah, inilah Seu Supreme dulur-dulur, produk dari Sinarmas sama Damimas. Ini keduanya juga dari Sinarmas. Memang oke, recommended ini kalau untuk ditanam. Ya ternyata dengan ditapak timbun ini bibit Seu Supreme sama Damimas tahan, tidak kuning, tidak asam-asaman, aman. Nah, ini ternyata memang ya itu besar dulur-dulur ya, besar sekali, jumbo. Nah, ini sekalian tak kasih tunjuk dulu karena ini ada yang sulam. Karena ini sawit ketemu sawit lanang, jadi sebelum kita nyesel memang hari ini tak sulam. Nah, ini dulu ya, kan kecil tuh ya, karena sulaman kecil. Nah, jika bibit kecil kayak begini, bibit kecil baru tanam, kita mupuknya jangan sampai di dalam polybag dulu. Jadi kira satu jengkal dari pohon kita lubangi. Nah, ini kebetulan baru dipupuk hari ini tadi.
Ini masih kelihatan tuh ya, tuh dulu tak korek ya, masih ada tuh. Nah ini NPK dulu. Nah NPK ya, jadi ini sejengkal dari pohon supaya nggak kena yang tanah di dalam polybag, di luar polybag dulu. Kiri kanan sama juga kira-kira nih. Nah, kalau masih kecil ini 1 gelas aqua dibagi 2 kiri kanan. Nah ini kasih tunjuk lagi dulu supaya nanti jelas. Ini air dulu. Ini sepatu bot saya hampir karam ini. Nah yang di sebelah sini malah karam ini sepatu bot. Air semua tuh air ya. Nah air dulu. Nah tapi buah juga tuh dikastrasi hari ini. Sama itu, lebih panjang dari telapak tangan. Itu juga buah, dompet. Nah mupuknya sama dulu. Nah, ini masih kelihatan ini karung-karungnya nih. Ini 2 tumpuk nih dulu. Itu tumpuk bawah, ini tumpuk yang atas tuh. Nah jika nanti mupuk, pokoknya yang penting masih di area tapak timbun ini dilubangi aja, dipupuk di paling pinggir supaya nggak jadi plasmolisis dulu. Ini terus semuanya. Ini air semua dulu. Nah kita muter-muter lagi untuk membuktikan bahwa di lahan berair pun kalau kita kreatif, tahan banting, nggak mudah menyerah, tekun, sabar, nah, ternyata juga berbuah seperti yang di darat, sama kayak yang di darat. Ini dulu nih. Ini kastrasi ya. Ini telapak tangan. Ini buahnya. Tuh dulu. Gendut nih. Wah, bagus. Mantap kayak telur macan. Dulu ya. Nah, ini berair semua nih dulu. Ini sampai sana nih air semua tuh. Nah, tapi dengan kerja keras, sabar, kita tekun, akhirnya keadaan alam ini bisa kita taklukkan. Kita nggak rugi waktu. Kalau kita paksakan, waktu kita nggarap harus sewa eskavator, pak lenger kita, eskavator mahal. Kita akan mikirnya bukan hanya buka ya, mikir herbisida, mikir pupuk aja yang mutiara hampir 1 juta 1 karung 50 kilo. Nah kalau kita pikir sekarang, waduh, nggak kebayar klenger. Nah terus ini dalam ini, makanya tak kasih pegangan ini. Ini kita jalannya tak kasih jembatan kayu. Kalau nggak jembatan ini tenggelam, sepatu tenggelam. Itu semuanya air, tapi dengan kerja keras, dengan kesabaran, tabah. Kalau orang sini, orang Sumatera asli, bilangnya tahan sakit katanya. Nah ini akhirnya jadi tanaman yang berbuah sehingga kita nggak rugi waktu. Nah kalau yang kayak gini, berair kayak gini kita tinggal, kita kan rugi waktu dulu. Jadi kalau kita tanam sama kan nanti tingginya sama, jadi malahnya enak. Kalau 2 tahun lagi baru kita buka, wah alangkah saro yang manen. Ada yang pakai egrek nanti, ada yang pakai dodos, ya ribet. Kalau gini kan seragam. Nah tapi sayangnya dulu ada yang kayak gini nih, kocar kacir. Dulu. Nah, ini obat kleratnya masih ada, masih ada. Ini nggak tahu lah ini yang rusak ini bangsa apa ini, mungkin tikus, apa bajing, apa monyet, apa singo, nggak tahu ini, apa Dracula, tapi tahu-tahu kayak gitu. Nah banyak yang kena ini dulu air semua dulu. Tapi dengan kita atasi ditimbun, memang capek, tapi kan akhirnya buahnya seragam sama di darat. Ini dulu nih. Nah, dompetnya besar. Tuh besar dompetnya aja. Bagus tuh. Kami bisa berani merekomendasi sama
dulur-dulur yang mau pakai Show Supreme atau Damimas. Cuman saya kasih tahu dulur-dulur bahwa Show Supreme itu aslinya dia dari Damimas yang di Riau, dibawa ke Balai Penelitian di Bogor, sama-sama punya Sinarmas juga. Pelepahnya dipendekin, disilang-silang. Ini yang Show Supreme pendek nih. Yang Damimas yang panjang-panjang itu Damimas tuh dulur-dulur. Kalau ini Supreme. Nah, idealnya kalau dicampur gini itu memang kalau pelepah pendek kan 8x8 umumnya. Kalau pelepah panjang 9x9. Nah, kalau ini semuanya pakai Damimas harusnya 9x9. Berhubung ini campur, maka saya kasih 8x9 meter, jadi aman. Yang pelepah pendek juga tidak terlalu empet-empetan, yang pelepah panjang juga tetap bisa karena ada 9 meternya. Besar dompetnya. Nah, ini bagi kalau memang ada yang tukang copet ini, cocok ini, kesini banyak dompet nih. Nah, ini betul ya. Jadi bahwa kalau ditimbun ternyata memang bisa memanfaatkan waktu yang tadinya memang umumnya ditinggal, karena yang di rawa-rawa ini kan memang susah menghabiskan duit. Saya ngupah aja buahnya ini habisnya, ngupah bongkoi mikul tanah itu. Ini jembatannya dulu. Ini karena airnya besar tuh, walah besar bener airnya, bening kayak kaca tuh, kayak kaca tuh. Wah, enak bener nih mandi kayak di Raja Ampat Papua, hebat bener nih. Nah, ini dulu tak kasih contoh karena kami belum sempat beli karung, dan ini ternyata emang ada yang perlu disisip karena kurang. Nah, caranya gini dulu. Jadi ini bibit umur 1 tahun, dia sudah tinggi hampir 2 meter. Nah, ini sementara enggak tak kasih karung dulu, nanti nyusul pinggirnya baru dikasih karung. Yang penting tak tapak timbun ini naik ke atas, udah di atas air. Ini tak kasih tunjang dulu, kasih tunjang. Nah, tunjang kiri kanan baru diikat. Jadi kalau kena angin goyang-goyang, akar yang masih putih, yang masih muda itu nggak patah. Karena kalau nggak kasih tunjang nanti kena angin, akar yang masih muda itu gampang patah, nanti stres terus, susah berkembangnya. Udah gitu nanti kan doyong. Nah, itu dulu ya penampakannya. Tak kasih tunjang kiri kanan. Ini tapak timbun yang belum sempat dikasih karung. Nanti kalau sempat tinggal dikasih karung, muter gitu kiri kanan, muter. Nah, ini untuk lubang pupuk dulu. Lubang pupuk, ini lubang pupuk kiri kanan. Nah, kalau baru tanam gini 1 gelas aqua untuk 2 lubang kiri kanan cukup. Nah, ini dulu penampakannya oke bener. Kalau daerah air pakai bibit Show Supreme sama Damimas, kenyataannya memang nggak kecewa dulu. Ini air semua tuh. Nah, besar dulu. Bonggolnya besar itu, padahal ini air kan, besar. Nah, ini dulu pada dikemah-kemah apa ini roja aja ini, makanya ini tak kasih klerat. Kalau udah gini kasih klerat dulu. Ini kasih tahu karena ini tukar pengalaman, mumpung ketemu di channel kami dulu. Kalau sawit-sawit dulu ada yang kena begini, nah jangan pakai yang macam-macam. Kami sudah pakai Fastak, itu pelepah batangnya tak semprot muter ya, ternyata masih dikemah-kemah itu. Mungkin makin enak kayaknya. Terus ada saran dari toko obat, katanya dikasih Poradan, Pak. Nah, saya kasih Poradan ini kira-kira 2 hektar kurang dikit ini yang kena ya kan. Itu hampir 7 kilo kalau nggak salah.
habis 7 kilo. Tak kirain kan langsung ada racunnya terus nggak mau makan. Lah tambah enak, tambah dikemah-kemah remuk dulu. Jadi jangan pakai pora dan nggak usah pakai insektisida semua macam-macam, nggak usah. Nggak usah. Dikasih klerat yang biru-biru tuh, potong-potongan yang kotak-kotak kecil-kecil segede kuku kaki, kuku jempol kaki. Nah, ditaruh satu-satu. Yang penting naruhnya jangan langsung di tanah, dulur-dulur, karena itu racun ya. Karena sifat tanah kan, semua yang ada di bumi ini kalau kena tanah kan netral. Ya kayu sebagus apapun kena tanah juga busuk, besi juga hancur, racun juga kan netral. Air semua dulur-dulur, sampai sana-sana tuh air semua. Tapi ini suburnya bukan main, dulur-dulur tuh. Besar bonggolnya, besar bener tuh. Karena ini tampak timbun tuh. Ini karungnya masih kelihatan ya. Dua tumpuk teman-teman. Yang tumpuk pertama putih, yang tumpuk kedua biru ya. Dua tumpuk itu subur bener tuh. Hijau sampai hitam ini. Karena dia nggak asam-asaman. Kalau kerendam air dia ini asam. Kalau dia tanahnya asam, dikasih pupuk sebanyak apapun nggak mempan. Karena ini kalau kena asam tuh kayak orang cacingan, dikasih makan 5 piring pun percuma, dimakan cacing itulah. Jadi supaya nggak asam, tapak timbun. Tapi ini tak kasih dolomit dulur-dulur, tetap di dolomit, bener. Ini tak kasih dolomit. Belum lama ini kami beli dolomit 8 ton sampai. Karena untuk mengatasi ini banyak memang kayak gini nih. Dolomit itu dulur-dulur tidak hanya untuk menetralkan tanah yang asam tuh, tidak hanya itu, karena dia mengandung unsur magnesium dan unsur Ca atau kalium, MgO sama CaO ya. Jadi itu unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman, walaupun skalanya mikro. Kalau yang makro kan NPK, N nitrogen, NH3 kalau di sekolah dulu, sekolah kimia dulu waktu kita sekolah di SMA ya. Fosfor P2O5, fosfat ya, P2O5. Terus kalium di sini senyawanya K2O. Nah, itu yang pokok atau primer. Kalau kita makan ya nasi sama lauk sama sayur, itu 3 itu. Nah, adapun magnesium, kuprum tembaga, molibdenum, ada zinc, ada ferrum, ada besi itu ya. Terus ada boron atau borat yang biasa di merek dagangnya borat. Itu memang walaupun mikro tapi dibutuhkan. Kalau kita tidak kasih ya pertumbuhannya terlambat. Apalagi boron dulu. Boron itu walaupun sedikit tapi sangat dibutuhkan. Karena kalau untuk sawit yang masih umur 1 tahun 2 tahun gini ya, itu untuk mempercepat pertumbuhan tunas. Nah, ini kemarin yang bibit afkir ini tak pinggirkan ke rawa, karena saya nggak tega mau tak bunuh, jadi udahlah biar di pinggir ke rawa aja biar nggak mati. Nah, itu suburnya kayak gitu tuh, sama persis kayak yang di darat, bahkan lebih subur ini kadang-kadang, karena dia basah ya, kandungan airnya cukup, tapi nggak asam. Ini yang dibutuhkan tanaman dulu. Nah, ini dulu ya, bagus ya, dompet-dompetnya besar-besar. Alhamdulillah dulu dengan kerja keras, terus sabar, tabah, ulet dari perjuangan anak-anak kami semua. Ya, memang nggak kuat sih kalau sendiri, ya kita carikan tenaga dari luar juga. Tapi kami berusaha mendidik anak-anak supaya jangan menghabiskan waktu sia-sia nonton HP. Karena dengan nonton HP itu nasibmu nggak akan berubah. Karena sesungguhnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan gitu. Jadi Gusti Allah tuh nggak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu nggak merubah nasib sendiri. Nah, karena kita dikasih otak waras, dikasih tangan utuh, kasih kaki utuh, kasih sehat utuh. Jadi kita suruh berusaha sendiri dulu. Nah, kita udah dikasih modal, kita suruh usaha sendiri. Nah, ini dengan kita tapak timbul dulu, ternyata di mana-mana alhamdulillah semuanya bagus. Dulu kayak sawit di darat. Tapi jangan lupa dulu dolomit, karena yang kayak gini walaupun sudah tapak timbun, dia masih perlu dolomit karena untuk menetralkan asam yang terlalu tinggi. Sekian dulu, ini masukan dari kami untuk menjawab subscriber yang nanya kemarin, Pak pupuknya bagaimana gitu kan. Nah, aku ulangi lagi dulu, kalau masih baru tanam, dipupuk deket dengan batang, tapi jangan kena tanah yang di polybag. Kalau sudah begini umur 1 tahun, pupuknya karungnya itu ditebok, didodos, jadi nanti pupuknya itu masuk ke dalam karung, karena sesungguhnya akarnya tuh udah nabrak kemana-mana, udah nyampe ke dalam karung itu, jadi dimakan. Masalahnya kalau terlalu deket nanti terjadi plasmolisis tadi, bisa mati, bisa layu dulu. Makanya hati-hati, apalagi NPK itu kan ureanya tinggi, jadi itu bisa mematikan tanaman dulu. Tapi prinsipnya ini kami sampaikan dulu, bahwa sawit ini tidak seperti tanaman cabai, terong, terus kates, pepaya itu, karet, tidak. Kalau yang aku sebut tadi itu kena pupuk dikit aja mati, nggak tahan. Tapi kalau ini agak terlalu dikit, deket sedikit, insya Allah tidak masalah, asal nggak terlalu berlebihan. Bahkan di kelompok KUD pernah terjadi, nggak tahu nih yang pupuk ini kecapean atau gimana, nggak tahu ya. Nyatanya pupuk itu Ponska non subsidi itu 1 karung ditumpah di bawah pohon sawit, tapi nggak mati. Nah, kalau pohon lain mati tuh, karet tetap udah mati, positif mati, kan plasmolisis tadi kan. Tapi sawit ini prinsipnya tahan sama pupuk. Syaratnya jangan terlalu berlebihan, dulur. Nah, ini dulur masukan dari kami, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan pemirsa yang terima kasih sudah sudi menonton video kami. Mudah-mudahan kami bisa membagi ilmu, karena sesungguhnya orang itu kalau sudah nggak ada dulur, itu cuma 3 yang bisa mengalir: sodakoten jariyatin, sodako jariah, terus ilmin yung tafa'ubi, dan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa dimanfaatkan orang lain. Kayak begini nih, informasi ini bisa dimanfaatkan sesama manusia. Yang ketiga, waladin sholihin, yaitu anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tua yang sudah meninggal. Mudah-mudahan dulur yang kami sampaikan ini akan menjadi amal soleh, amal jariah untuk bekal di hari nanti, untuk perjalanan kami di alam yang selanjutnya dulur. Sekian dulu dulur, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya dulur ya, untuk perkembangan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.